Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak bersama Bu Iva Rahmawati, masih dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Apa kabarnya kalian hari ini? Sehat semuanya ya nak ya? Dan Bu Iva berharap kamu tetap bersemangat. Alhamdulillah, kondisi Bu Iva di sini juga sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita masih membahas pada bab 2, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Jika pada pertemuan-pertemuan kita yang telah lalu, pada bab 2 ini kita sudah membahas tentang mobilitas sosial, kemudian yang dilanjut dengan pluralitas masyarakat Indonesia, serta konflik sosial, maka pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas subbab yang terakhir, yaitu tentang integrasi sosial. Apa itu integrasi sosial? Simak baik-baik anak-anak ya. Integrasi diartikan sebagai suatu pembauran untuk menjadi sesuatu yang utuh. Integrasi sosial diartikan sebagai proses penyesuaian unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Yang perlu digarisbawahi, integrasi sosial berarti menyesuaikan, penyesuaian dari yang berbeda, penyesuaian dari yang beragam menjadi satu kesatuan yang utuh. Apa saja yang berbeda itu anak-anak? Dalam kehidupan sosial, yang berbeda adalah ras, kemudian suku, etnis, adat, agama, dan bahasa. Masih banyak tentunya perbedaan yang lainnya. Apa itu ras? Ras adalah kelompok sosial karena hubungan biologis atau keturunan. Misalnya ras Mongoloid Barat itu adalah ras yang mendiami wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kemudian ada juga ras Negroid yang mendiami wilayah daerah Papua. Dan masih banyak yang lainnya anak-anak ya. Ada 4 ras yang ada di Indonesia. Nanti kita bicarakan pada bab lain. Kemudian suku. Suku adalah kelompok sosial karena memiliki kebudayaan dan tradisi yang sama. Misalnya ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Baduy, dan masih banyak, ada beratus-ratusan anak ya suku yang ada di Indonesia. Kemudian etnis. Etnis adalah kelompok sosial karena hubungan agama, bahasa, dan budaya. Misalnya ada etnis Arab, etnis Tionghoa, etnis India, dan lain sebagainya. Kemudian adat. Adat adalah kebudayaan yang dimana berisi nilai, norma, kebiasaan, hukum, kelembagaan, suatu kelompok yang dianut oleh suatu kelompok. Contohnya misalnya upacara pernikahan pada adat Jawa berbeda dengan upacara pernikahan adat Portugis. Begitu juga dengan upacara pernikahan adat Batak. Dan masih banyak sekali anak-anak ya adat-adat lainnya yang ada di Indonesia. Ini Bu Iva hanya memberikan contoh kecilnya saja. Agama. Agama adalah sesuatu yang terkait dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini kemarin sudah kita bahas. Di Indonesia ada 6 agama dan ada beberapa aliran kepercayaan yang masih dianut oleh bangsa Indonesia. Bahasa. Bahasa itu terkait dengan kemampuan dan alat berkomunikasi. Ada sekitar 652 bahasa daerah di Indonesia. Luar biasa anak-anak ya. Ini adalah perbedaan-perbedaan dan tentunya masih banyak sekali perbedaan-perbedaan lainnya yang ada atau yang dianut oleh bangsa Indonesia.
Bisa dipahami anak-anak ya? Selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi sosial? Yang pertama, homogenitas. Homogenitas itu adalah kesamaan kelompok. Jika suatu kelompok itu homogenitasnya rendah, maka integrasi sosial sulit tercapai. Contohnya seperti ini anak-anak, ada sebuah kelompok tapi beragam, hetero. Nah, hetero itu beragam. Kamu perhatikan, ada yang muda, ada yang tua, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Kemudian ada yang dari berbagai negara, itu sepertinya anak-anak ya. Kamu kalau melihat kondisi fisiknya, berbagai ras juga. Ini kelompok ini disebut kelompok yang beragam. Pada kelompok yang beragam seperti ini, maka kesamaan atau homogenitasnya rendah. Pada masyarakat seperti ini, integrasi sosial atau penyesuaian itu sulit tercapai. Beda pada masyarakat jika homogenitasnya tinggi, kesamaannya tinggi, maka integrasi sosial mudah dicapai. Itu adalah contohnya anak-anak, ada ibu-ibu lah, itu kan sama jenis kelaminnya. Kemudian dari suku Jawa lah, ya, ini adalah kelompok masyarakat yang homogenitas atau kesamaannya tinggi sehingga mudah dalam mencapai integrasi sosial. Faktor yang mempengaruhi integrasi sosial berikutnya adalah besar kecilnya kelompok. Jika kelompok itu besar, maka integrasi sulit tercapai. Penyesuaiannya sulit anak-anak, karena dengan masyarakat yang kelompok besar seperti ini, kepentingannya berbeda-beda, kemudian cara berpikirnya berbeda-beda, usianya berbeda-beda, dan kemungkinan juga datang dari berbagai suku atau kelompok masyarakat yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk mencapai sebuah penyesuaian atau kesepakatan. Selanjutnya, jika kelompok itu kecil, maka integrasi sosial mudah dicapai. Ini adalah contoh, misalnya hanya terdiri dari 5 orang anak sekolah. Nah, kemudian mengerjakan sesuatu. Di sini akan mudah dalam menyesuaikan. Kenapa? Karena kelompoknya jumlahnya kecil. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu mobilitas geografis. Mobilitas geografis yang dimaksud di sini adalah perpindahan penduduk, keluar masuknya penduduk. Jika suatu kelompok masyarakat itu mobilitasnya tinggi, seperti di kota-kota besar ini anak, masyarakat kan cenderung keluar masuk, maka sulit tercapai integrasi sosial. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak bisa berkumpul, sulit untuk menyatu, mereka keluar masuk. Nah, ini pada di perkotaan misalnya begitu ya. Ini mobilitas atau penyesuaiannya sangat sulit. Berbeda jika masyarakat itu, kelompok masyarakat itu mobilitasnya rendah, maka akan sangat mudah dalam mencapai integrasi. Nah, biasanya pada masyarakat-masyarakat pedesaan yang cenderung penduduknya menetap, bekerjanya di situ, tidak ada mobilitas, maka penyesuaiannya akan mudah tercapai. Yang keempat, efektivitas komunikasi lah. Ini adalah faktor yang tidak kalah pentingnya anak-anak ya. Jika suatu kelompok masyarakat komunikasinya lancar, maka integrasi akan mudah tercapai ya. Sekarang alat komunikasi saat ini kan sudah sangat canggih anak-anak ya. Berbagai alat komunikasi dan tekniknya, maka akan mempermudah tercapainya integrasi sosial. Sangat berbeda jika terjadi pada kelompok masyarakat yang komunikasinya lambat, maka integrasi akan sulit tercapai. Misalnya pada masyarakat suku pedalaman anak-anak yang jarak dari satu rumah ke rumah yang lainnya itu sangat berjauhan, tidak ada alat komunikasi yang mendukung. Nah, ini pasti akan sulit menyesuaikan diri, akan sulit tercapai sebuah kesamaan. Bisa dipahami anak-anak ya? Selanjutnya, bentuk-bentuk integrasi sosial. Apa saja bentuk-bentuk integrasi sosial? Yang pertama adalah integrasi normatif, yaitu penyesuaian akibat adanya norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi penyesuaian yang diikat oleh norma.
Sebagai contoh adalah bangsa Indonesia yang beragam suku, bahasa, adat, istiadat, agama yang sudah kita bahas di depan tadi anak-anak. Ini diikat oleh Pancasila, oleh norma yang terkandung dalam Pancasila dan tentunya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun beragam, tetap satu juga. Ini adalah bentuk integrasi normatif. Yang kedua, integrasi fungsional, yaitu penyesuaian akibat adanya fungsi sosial tertentu. Jadi ini menyesuaikan berdasarkan fungsinya anak-anak, fungsi dalam masyarakat. Sebagai contoh begini, Bu Iva punya ilustrasi di sebuah desa. Desa Sukamaju misalnya. Di desa itu tentu ada kepala desa yang mempunyai tugas dan fungsi tersendiri. Ada juga kepala dusunnya. Ada juga ketua RW-nya. Dan ada ketua RT juga. Dan tidak lupa ada juga warga desa. Nah, semua komponen dalam desa Sukamaju ini, mulai dari kepala desa, kepala dusun, ketua RW, ketua RT, dan tentunya warga masyarakat punya fungsi sendiri-sendiri. Yang mana mereka itu saling menyadari fungsinya, sehingga desa Sukamaju dapat berjalan atau menjalankan pemerintahannya dengan baik. Tercapailah sebuah integrasi, penyesuaian atas fungsi-fungsinya sehingga desa itu menjadi desa yang makmur sejahtera. Karena masing-masing kelompok masyarakat menyadari fungsinya masing-masing. Bisa difahami ya? Yang ketiga yaitu integrasi koersif, yaitu penyesuaian yang dilakukan secara paksaan. Jadi harus dipaksa untuk memperoleh suatu penyesuaian. Contohnya ini anak-anak, para pedagang kaki lima yang harus dipaksa oleh para aparat atau para Satpol PP untuk pindah tempat, karena ini terkait dengan ketertiban, keindahan, tata kota anak-anak, supaya terlihat bagus kotanya, maka tidak boleh berjualan secara liar. Ini ditertibkan, dipaksa. Contoh lainnya yaitu misalnya di sekolah. Anak-anak atau siswa dipaksa untuk menyesuaikan dengan kondisi di sekolah, dengan aturan di sekolah. Harus baju dimasukkan, harus memakai dasi. Nah, itu adalah bentuk-bentuk penyesuaian yang dipaksa. Nah, itu adalah contoh anak-anak yang melanggar. Tidak mau pakai dasi, bajunya tidak dimasukkan, pasti akan ada tindakan. Ini namanya integrasi koersif. Selanjutnya, cara melakukan integrasi sosial. Bagaimana caranya? Ada dua anak-anak. Yang pertama adalah asimilasi, yaitu bertemunya dua kebudayaan sehingga menjadi satu kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli dari tiap kebudayaan. Jadi dua budaya bertemu dan menjadi budaya baru sehingga sifat asli dari kebudayaan itu hilang. Contohnya ini anak-anak, musik dangdut. Ini adalah musik dangdut ini perpaduan antara musik Melayu dengan musik India. Kemudian berubah namanya menjadi musik dangdut. Ini sudah keluar dari musik India, sudah tidak ada cirinya, dan musik Melayu juga sudah tidak ada cirinya, menjadi kebudayaan baru. Contoh lainnya misalnya wayang orang. Nah, ini juga perpaduan antara budaya Jawa dengan budaya India. Kemudian memadu jadi satu, sebuah kebudayaan baru akan muncul menjadi wayang orang. Nah, ini disebut dengan asimilasi. Cara melakukan integrasi sosial dengan cara asimilasi. Dua budaya berpadu kemudian menjadi budaya baru. Tetapi ciri asli dari budayanya sudah hilang. Akan berbeda dengan cara yang kedua anak-anak akulturasi, yaitu bertemunya dua budaya yang mana sifat asli dari kebudayaan itu masih nampak. Jadi dua budaya bertemu menjadi kebudayaan baru, tapi sifat asli dari kebudayaan itu masih nampak. Nah, ini contohnya anak-anak. Ini adalah peristiwa Gerbek Suro yang di Yogyakarta biasanya anak-anak ya lah. Ini adalah perpaduan dari budaya Jawa ada, budaya Tionghoa juga ada
ada aliran kepercayaannya ada, aliran Islamnya juga ada. Lah, ini membentuk sebuah kebudayaan baru disebut Grebeg Suro, yang mana masing-masing kebudayaannya itu kebudayaan aslinya masih nampak anak-anak. Yang Islam masih nampak, Jawanya masih nampak. Kadang ada Tionghoanya juga akan nampak. Ada barongsai misalnya perayaan ini. Yang aliran kepercayaan juga masih nampak. Ini adalah akulturasi. Contoh selanjutnya yaitu ini anak-anak pada bangunan sebuah masjid. Kamu perhatikan, ini adalah bangunan sebuah masjid dengan mengedepankan unsur Tionghoanya. Nah, ini kan jadi sebuah kebudayaan baru, tetapi kebudayaan asli dari masing-masing agama masih nampak. Tionghoanya ada, Islamnya juga ada. Nah, ini yang disebut dengan akulturasi. Dua budaya menyatu, tetapi masih menunjukkan ciri asli dari kebudayaan aslinya. Bisa difahami anak-anak ya? Sangat mudah. Demikianlah tadi anak-anak sedikit materi dari Bu Iva. Tentunya Bu Iva tetap berharap materi yang sedikit ini tetap bermanfaat dan berguna untuk kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan anak-anak ya. Dan jika keluar rumah jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan tentunya mencuci tangan sesering mungkin. Sampai bertemu kita pada pertemuan berikutnya. Diakhiri Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.